Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin, semua para jamaah sekalian, putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan jasmani kita, terlebih-lebih rohani kita, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi istiqomah oleh Allah untuk menjalankan suatu amanah berupa amal-amal kebaikan dari sisa umur kita yang mudah-mudahan selalu diberi panjang umur oleh Allah, dan insya Allah selalu diberi taufik oleh Allah sehingga terus tetap istiqomah sampai kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humurin na'am." Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian satu jenis solat, yang mana solat ini kalau dikerjakan secara istiqamah maka pahalanya lebih besar, lebih gede, lebih mulia daripada orang memiliki dunia beserta isinya. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada jenis sholat. Jika sholat ini dikerjakan oleh orang mukmin, itu setelah mengerjakan sholat ini seakan-akan dia mendapatkan humurin ni'am. Humurin ni'am itu artinya adalah kendaraan yang paling mahal di zaman dahulu, alias berupa onta. Jadi kalau seandainya dunia ini dipenuhi dengan onta, dan onta yang paling mahal itu disebutkan tadi humur, onta yang berwarna merah, itu onta yang harganya paling mahal ya. Kalau seandainya dunia ini dipenuhi dengan onta yang berwarna merah, dunia ini full, berapa kira-kira harganya? Luar biasa banyaknya. Itu semuanya dengan sholat yang akan kita terangkan ini lebih afdal, lebih utama, lebih gede pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ini oleh ulama secara kesepakatan 4 madhab mengatakan yaitu sholat witir. Sholat apa? Sholat witir ya. Makanya dalam ilmu fikih sholat itu kan dibagi menjadi 2 ya. Ada sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk berjamaah, ada sholat itu yang sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu tingkatannya lebih afdal daripada sholat sunnah yang tidak berjamaah. Monggo, kalau urutannya
Idul Fitri, Idul Adha, ini sholat yang paling sahih. Makanya kalau Idul Fitri, Idul Adha jangan sampai ketinggalan. Setahun sekali ketinggalan. Ya. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu jenis sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, yang levelnya level pertama. Ya. Ya, makanya makruh orang meninggalkan sholat id. Sampai Imam Ahmad mewajibkan hukumnya. Kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Dikatakan muakkadah karena makruh bagi orang yang mampu mengerjakan kemudian tidak mengerjakan. Ini. Setelah itu sholat gerhana matahari. Terus setelah itu gerhana rembulan. Setelah itu sholat istisqa, minta air. Baru setelahnya sholat witir. Nah, jadi sholat witir itu sholat yang tidak disunnahkan berjamaah. Itu levelnya level pertama dari kalangan sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Bahkan tarawih di bawah sholat witir. Sholat witir, setelah sholat witir ini sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Setelah itu baru sholat tarawih, baru kemudian sholat duha. Setelah sholat duha baru sholat sunnah yang kita kerjakan, tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat hajat, itu levelnya di bawah. Jadi kita kembali, kalau ditanya sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah yang paling tinggi, jawabannya sholat witir. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah yang paling tinggi, jawabannya sholat id. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ini kan keterangan ulama terkait tentang istilahnya level-level menurut keterangan hadis. Kalau kita sebagai seorang mukmin jangan sampai merendahkan ibadah. Bahkan kadang-kadang ada orang mengatakan, buat apa tarawih? Salat ba'diyah luwih utama daripada tarawih. Lho, iki jenenge ngendoni wong tarawih. Ngene lho. Lho nggih. Memang keterangane ngoten. Sholat rawatib itu di atas sholat tarawih. Jadi tarawih 20 rakaat itu enggak sebanding dengan ba'diyah isya. Nggih. Cuma omongan semacam itu ngendoni wong tarawih, napa Pak? Nggih. Terus bagaimana solusinya? Jangan didengarkan, dijauhi. Ngoten carane. Nggih, nek dikancani terus tambah gak tarawih, ilang nggih. Lah, seperti itu. Jadi kita kembali la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun ketemu orang sambil senyum. Nah, kalau kita mempelajari ilmu fikih, kalau kita tahu deretannya gak usah duha, wis witir aja loh ya utama, wis ndak usah rawatib, ndak usah qobliyah. Lah ini kan makanya kita pentingnya mengkaji ilmu tasawuf. Napa ilmu tasawuf niku? Ilmu babakan hati. Nggih. Famay ya'mal mithqala dzarrah, sekecil kebaikan itu di sana ada balasannya. Begitu pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kejelekan pun juga di sana ada balasannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan terus kepada kita dan menjauhkan dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Salah satu sahabat pernah masuk ke pasar lalu belanja, bahasanya niku belanja makanan apa belanja buah-buahan. Ketika ini makanan ditimbang, lalu ada semut naik. Semut satu Pak, naik ke timbangan. Kira-kira berpengaruh apa mboten semut? Ndak.
Nggih, walaupun 2 3 gak ngarah nambahi napa ngurangi timbangan. Kata sahabat, di dunia enggak berpengaruh, di akhirat berpengaruh. Mithqala dzarrah, sekecil semut pudak, kalau bahasa artine pondok-pondok Jawa, semut pudak, wallahu alam. Ternyata pudak ana jenenge semut pudak. Kalau di dunia jenengan tumbas mangga napa tumbas jeruk, wonten banyak rambutan biasanya, enggak menambahi, enggak mengurangi. Enggak akan tambah, enggak akan kurang. Nggih. Tapi kalau di akhirat, setiap jenis amal perbuatan kita, walaupun itu mithqala dzarrah, sekecil daripada perbuatan baik, akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, dengan keterangan semacam ini pembagian tentang ilmu fikih, kita harus tahu bahwa sekecil apapun perbuatan taat, Allah Ta'ala bisa menilai segede daripada gunung Uhud. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang dimaksud kita kembali, solat yang dimaksud solat yang lebih afdal, lebih utama di sini adalah solat witir. Jadi kadang-kadang sangat disayangkan. Orang Masya Allah rawatibnya kenceng, Masya Qobliyah oke, Ba'diyah oke, bahkan tadi keterangan sholat awwabin dikerjakan semuanya. Lu witirin ndak? Ini berarti ana wong mangan adu sate milih kerupuk ini ki. Nggih. Jadi selain sholat-sholat sunnah yang lainnya, witir ini jangan sampai ditinggalkan. Nggih. Karena semua jenis amalan sunnah, semua jenis sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, itu semuanya sunnah, kecuali witir. Ada yang mengatakan wajib, kecuali witir. Duha, nggak ada yang mengatakan wajib. Bahkan awwabin yang menjadi rutinitas kita, nggak ada yang mengatakan. Rawatib, qobliyah, ba'diyah pun juga enggak. Hanya sholat hanya sholat. Sampai wonten hadis niku, autiru ya ahlal Quran, malam yutir falaisa minna. Malam yutir, barang siapa yang tiap malam enggak mau witir, bukan termasuk golonganku. Ngoten, ancamane ngoten. Falaisa minna, laisa minna, bukan termasuk golonganku. Yakni kalau maknanya di antara syarahnya hadis, bukan termasuk golonganku yang masuk pertama kali menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yutir falaysa minna. Sehingga dengan ini keterangan timbul perbedaan cara mengerjakan. Ada yang mengerjakan di awal malam sebelum tidur, ada yang mengerjakan setelah tidur. Ada yang di awal malam, ada yang di akhir malam. Dan kedua-duanya adalah orang yang paling afdal yang hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat. Sinten? Khulafaul arba'ah, pemimpin 4 orang. Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ini cara witirnya beda-beda. Kalau sahabat Abu Bakar diikuti sahabat Utsman, nggih, niku witire di awal malam. Kalau sahabat Umar diikuti sahabat Ali, witire di akhir malam. Itu kan problem bahasanya. Ini yang benar yang mana? Nah, kalau orang dulu Pak, problem agama diberikan kepada ahlinya. Lho nggih, ngene mboten? Lho nggih. HP rusak dibawa kemana? Masa tukang sayur dibawa ke konter. Mobil rusak dibawa di bengkel, aja dikon tukang kayu dipeceli. Ketika ada perbedaan agama, berikanlah kepada orang yang mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan yang namanya perbedaan ini. Kan di dalam Al-Quran disebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
tanyakan ahla dzikr, yakni ulama, jikalau kita tidak mengetahui tentang yang namanya problem masalah. Nah, sampai-sampai wonten hadis niku, ketika ada orang ditanya tentang agama lalu mengatakan aku gak ngerti, ucapan aku gak ngerti itu nisful ilmi, separuh ilmu, Pak. Loh, ucapan la adri kalau bahasa Arab, kula mboten ngertos, saya nggak tahu, saya akan murojaah dulu, saya akan belajar dulu, saya akan lihat dulu jawabannya. Ucapan itu bukan merendahkan orangnya, tapi justru membuat tinggi derajat orangnya. La adri nisful ilmi, separuh daripada ilmu. Cuma ini jangan dibawa anak santri kok nanti dikasih pertanyaan yang la adri gak tahu kan. Yo gak mulai-mulai Bapak. Oleh mulai gak jawab pertanyaan. Ujian dijawab aku nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nisful ilmi, bar ini. Iki kukut jenenge ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedua-duanya datang kepada Rasul tentang dua masalah ini. Apa kata Rasulullah? Kamu Abu Bakar dengan Utsman betul. Kamu wahai Umar dengan Ali betul. Kedua-duanya betul. Makanya kan witir itu diawali dengan waktu dan ditutup dengan waktu. Selama orang itu mengerjakan pada waktunya, kapan saja boleh. Waktunya setelah menjalankan sholat isya, walaupun isyanya ditakdim. Orang bepergian, jamak maghrib, jamak isya ditaruh di jamak takdim. Setelah jamak takdim, padahal belum isya, orang itu sudah boleh sholat witir bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan sholat isya. Kalau kita kan nggak boleh karena kondisi kita belum nggak musafir. Kalau musafir boleh jamak, sehingga ketika orang selesai daripada sholat isya walaupun jamak takdim, itu witirnya sah-sah saja. Jadi itu waktunya, walaupun belum ba'diyah seandainya. Bahkan mungkin di bulan Ramadan walaupun belum tarawih, boleh-boleh saja witir dahuluan, boleh-boleh saja selama dia mengerjakan di dalam waktu. Dan akhir waktu witir itu ketika fajar tiba. Kalau sudah fajar tiba, maka keluarlah waktu walaupun semacam itu. Mazhab Syafi'i membolehkan untuk mengqadai. Jadi mungkin langsung lep gak tangi, seandainya fajar baru tiba, napa baru tangi, waduh rek ngoten niku jenengan getun apa mboten getun? Jare sapa? Ya Allah rek gak witir gak tahajud. Oh nek jenengan getun menyesal berarti imane murub, napa imanemu gak iso jamaah. Ya Allah rek gak iso jamaah, gak iso tahajud, berarti imanemu murub. Tandane ngoten, tandane iman murub artinya iman menyala itu kalau dia memiliki penyesalan di saat dia itu ketinggalan amal-amal taat. Lah walaupun semacam itu diperbolehkan untuk diqadai dan sangat dianjurkan. Sedanten sholat-sholat yang memiliki waktu. Kalau memang lupa atau mungkin biasanya duha, ada tamunya masya Allah angker, ngertos tamu angker, mulai pagi sampai zuhur lagi mulai, itu angker, waduh duhanya jangan duha dulu, temui tamu, muliakan dia, terus duhane diqadai, ini boleh, baik itu dengan udzur atau mungkin dengan kesengajaan, saya nggak mau duha hari ini, boleh diqadai. Loh, niku indahnya hukum agama. Cuma kalau mau memilih, ada hadis mengatakan ij'alu akhir sholatikum witro. Kalau kamu mau witir, jadikanlah di akhir malam. Jadi setelah rangkaian sholat-sholat sunnah, setelah tahajud, setelah hajat, setelah istikharah, setelah nopo mawon, tutuplah sholat ini dengan sholat namanya witir. Ya, prakteknya ada dua cara. Ini penting kita sampaikan, apalagi mendekati Ramadan. Ada fasal itu dipisah, ada wasal itu disambung.
Apa artinya witir dipisah prakteknya? Apa artinya witir disambung cara mengerjakannya? Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo diunjuk, monggo. Bismillah. Sebagian masjid musola di Gresik ini cara witirnya 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu namanya faslun, dipisah. Ada banyak juga di Gresik ini waslun, disambung. Napa? 3 rakaat langsung. Mana yang bener? Bener kabeh. Sing urung bener, sing urung gelem witir. Ngoten. Loh, ngeten indahnya agama. Makanya ketika ada perbedaan ini perbedaan harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau sudah diserahkan ahlinya, nah baru kita tahu, oh ternyata ini benar, ini benar. Nah, sehingga dalam ilmu fikih itu cara menjalankan witir. Ada yang waslun, disambung. Artinya disambung, artinya rakaat terakhir dari 11 rakaat, kan bilangan paling banyak witir itu kan 11. Nggih. 2 rakaat terakhir dari napa? 11 itu disambung dengan 1 rakaat terakhir. Walaupun seandainya orang mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, itu ngambil 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau terakhirnya itu dia 2 rakaat digabung sholat, itu namanya waslun. Namanya apa? Waslun. Ya. Kalau ada orang seandainya 2 rakaat dipisah, itu namanya faslun, walaupun yang 8 dijadikan 1 takbir, 1 salam. Al-witri 8, Allahu Akbar. Setelah 8 langsung 1 takbir salam, assalamualaikum, langsung 3 rakaat setelahnya dia bikin rakaat salam. Namanya apa? Faslun. Jadi pemisah pelaksanaan witir itu dilihat daripada sholat yang akhir. Kalau 2 salam, 2 tasyahud, itu namanya faslun. Kalau 1 kali takbir, 1 kali salam, yang 2 tasyahud, hukumnya namanya. Mungkin yang pakai langsung 3 rakaat itu nggih. Jadi satu salam 2 kali, dengan 2. Ada orang nih mau ngambil sholat witir paling banyak 11 Allah Akbar, keadaan dia 2 rakaat tasyahud bangun, 2 bangun. Orang nyifati bagaimana itu? Tasyahud berapa ini? Kan tasyahud cuma 2, tasyahud akhir. Berapapun bilangan yang kita inginkan, yang penting lebihi 2 tasyahud. Kalau misal nih ada mau bikin 1 takbir 1 salam, 8 rakaat 1 tasyahud, 3 rakaat 1 tasyahud, sah sholatnya. Itu namanya waslun. Ya. So, madhab Syafi'i yang diikuti oleh madhab Syafi'i itu lebih memilih madhab Imam Abu Hanifah. Hanya saya kemana-mana saya menerangkan niku pakai ngoten Syafi'i, ulang kunut madhab Hanafi. Sing witire 8 rakaat pakai madhab Hanafi, sing 8 pakai madhab Syafi'i. Lo sering ngoten pakai nama grup nopo nama WhatsApp nopo mboten. Nggih. Laris no. Laris nggih. Terus itu ilmunya. Terus ilmu. Kemudian bagi
Ini yang khusus ya. Jangan tinggalkan sunnah. Jangan tinggalkan sunnah. Kalau sudah witir kan 3 ya. Usahakan rakaat pertama pakai sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang yang pernah melihat sahabat, yaitu tabi'in juga Pak, melihat tabi'in melihat sampai dikutip oleh Imam Muslim, kemudian diajarkan oleh guru-guru kita, sehingga sholat kita mudah-mudahan pengajian kita diberkahi oleh Allah. Selain Ramadan, mau piyambakan di rumah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Baca sambil jenengan bayangkan keadaan yang dialami oleh Nabi yang ditelan oleh ikan paus. Sinten? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Artinya problem lah itu. Fastajabna wa najjaynahu minal gham. Gawa kapak gak gawa apa ya gak mboten apa gak pakai sendirian kapan dewean Pak, dewean sendirian gak tahu. Jibril itu gak tahu, baru dengar iki ada suara koyok suara Yunus, tapi kok di dasar laut. Matur ti napa leres Yunus teng jero? Iya, diuntal iwak. Iwak. Tapi barokah bacaan niku fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Fakadzalika, kata Al-Qur'an, seperti itu coba dipraktekkan, nunjilmu. Aku akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Insya Allah bisa diamalkan. Insya Allah. Kesimpulannya, jangan meninggalkan sholat Sapa ngomong siji lah. Mboten napa-napa. Pun sak rakaat. Napa-napa. Kalau boleh milih 3 rakaat. Kalau monggo di atasnya 5 rakaat. Kalau bisa 11 rakaat. 3 baik niku imam napa jenengan piyambakan. Yang kedua, qul ya ayyuhal kafirun, dan yang ketiga Al-Ikhlas dan
muawwidzatain. Adapun yang 8 sebelumnya bebas jenengan surat bahkan juz, tidak ada masalah. Mudah-mudahan istiqomah. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan sambil menunggu isya. Monggo diunjuk di Bu pilih ada pertanyaan, monggo. Ngapain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang rata-rata khususnya di bulan Ramadan kan witirnya cuma 3 rakaat. Witirnya cuma 3 rakaat, dan tadi saya sampaikan bilangan paling sedikit 1 rakaat, nggih. Minimal jadi sempurna tapi sing masih minim itu 3 rakaat. Kalau kesempurnaan 11 rakaat. Ini bilangan baik di Ramadan maupun selain Ramadan. 11 ya 3 ya. Kadang-kadang sangat disayangkan, loh Ramadan kok cuma 3 rakaat kan gitu. Mestinya kalau Ramadan ngambil yang enggak, karena dilihat masanya, dilihat waktunya, dilihat kelebihannya. Makanya sebelum saya jawab, Rasulullah itu indahnya ketika doa awal bulan, beliau doanya sering kita baca, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkah Rajab Sya'ban. Nah Ramadan gak usah dongo wis berkah. Sing penting mudah-mudahan kita sampai. Niku tok. Artinya apa? Termasuk untung-untungnya tiang iso nemoni Ramadan. Alhamdulillah. Niku wis untung-untungnya tiang. Loh, mari kita bayangkan. Ya Allah, berkailah Rajab. Terus disambung dan berkahi Sya'ban. Terus Ramadan boten langsung sampaikan kami di bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan belum didoakan berkah sudah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya alhamdulillah jenengan mudah-mudahan sampai Ramadan. Banyak dari kalangan tetangga kerabat kita yang sudah nggak bisa sampai Ramadan. Artinya apa? Kalau kita sudah sampai Ramadan sudah untungnya orang untung. Yang sunnah saja menjadi fardu, yang fardu menjadi 70 fardu. Jadi mulai Ramadan sampai akhir nggak ada istilah sunnah, kabeh fardu. Sing rawatib jadi fardu, yang duha jadi fardu, dipandang dari segi nilai pahala. Nah, kalau kita sudah mengetahui semacam itu, kalau memang ada orang pengen derek jamaah, dan ini sedikit saya terangkan, untuk witir disunnahkan jamaah khusus Ramadan. Makanya witir kalau di Ramadan ada 3 kelebihan. 1, jamaah. Nek selain Ramadan boten sunnah jamaah, tapi masih boleh jamaah. Loh. Ya, jadi jamaah itu dengan siapa saja, sholat apa saja itu boleh. Boleh loh ya, bukan sunnah. Selama boten di belakang sholat jenazah. Iya, sholat jenazah kan gak ono ruku'e. Nggih, ada orang di belakang sholat rawatib. Untuk jamaah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Arti, lah. Orang mau awabin jamaah, monggo-monggo, sekedar mubah. Mau duha, kadang-kadang kita diundang polisi, kula niku diajak polisi masuk jamaah duha nih, bareng-bareng jamaah duha, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk witir, nggih, di bulan Ramadan, 1 kelebihannya suara dikeraskan. Dan itu selain Ramadan enggak, suara tetap dipelankan. Walaupun sholat di malam hari, jenengan sholat jambak nanti setelah tahajud nopo langsung witir, itu dipelankan suaranya, dilirikkan. Tapi kalau Ramadan dikeraskan. Yang ketiga, bagi madhab Syafi'i di tengah Ramadan wonten kunute. Ini 3 kelebihan. Nah, kalau ada orang ikut jamaah kan cuma 3 rakaat. Wolune ning ndi kan gitu. Bagi yang ikut jamaah, ya. Kalau kita seandainya enggak, sudahlah aku nanti aja sholat sendirian, berarti kita ketinggalan jamaah juga. Tapi kalau kita ikut jamaah, hilang wolune. Nah jenengan saged yo kompak-kompakan 11 rakaat piye ngono. Nek gelem tapi ya. Setelah tarawih sing badhe 8 nggih 8 tambahi 11 rakaat, sing 20 tambah suwe iki nambah apa kalau ada seandainya. Tapi kita ya ora ono. Sing ngomong ya ora sanggup ya. Kalau seandainya 3 setelah di akhir nanti
bangun tidur jenengan mboten apa tambahi 8. Yang penting jangan ada witir 2 kali 1 malam. Witir 2 kali 1 malam itu yang tidak boleh. Di awal sudah witir 3 rakaat, nanti di akhir rakaat lagi witir lagi ganjil, itu yang tidak boleh. Nah, jadi dengan ini boleh seandainya yang 8 diakhirkan karena demi untuk mendapatkan jamaah. Tapi jangan witir 2 kali. Ngertos witir 2 kali? Sholat ganjil 2 kali. Ya di awal ganjil, di akhir ganjil. Itu yang tidak diperbolehkan. Bahkan di pondok kami di Yaman seperti itu. Jadi jamaah lagi setelah sebelum sahur 8 rakaat. 8 rakaat ya sekaligus ngiras-ngirus sholat namanya qiyamul lail. Dan sebagian mengatakan sholat qiyamul lail, diniati tahajud nggih monggo, diniati macam-macam, diniati witir nggih mboten napa. Wallahu taala a'lam. Nggih, ngoten. Nggih. Kemudian 3 rakaat ya. Itu kalau dipandang dari segi mazhab Syafi'i itu mboten sholat tarawih. Nggih. Ya, itu namanya sholat malam. Jadi sholat sunnah ya, baik itu malam nopo siang, itu kalau punya bilangan lebih daripada 2 itu prakteknya boleh. Kayak duha boleh langsung 8 rakaat, boleh juga 4 rakaat 2 rakaat, boleh juga 2 rakaat 4 rakaat. Begitu pula sholat malam, kalau bahasanya mau sholat malam. Kalau sholat malam seperti beliau tadi, ada yang 4 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada riwayat juga 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Kalau ini hadis ini kita masukkan ke dalam istilah sholat malamnya Rasulullah, maka kedua-duanya boleh-boleh saja. Oke. Bagi nanti ini seandainya ada orang mau tahajud seandainya, mudah-mudahan amin Allahumma. Ya, berapa tamri kita tahajud? Berapa rakaat? Oh, saya mau ngomong 100 Bang, 100 rakaat. Seandainya boleh 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat 4 rakaat 4 rakaat, boleh. Terus kemudian, terima kasih. Ada juga riwayat mengatakan sholatul lail rakaatain rakaatain. Ada yang mengatakan sholatun nahar rakaatain rakaatain. Ada hadis ini mengatakan sholat kalau di malam hari usahakan 2 rakaat 2 rakaat. Ada riwayat juga sholat yang di siang hari 2 rakaat 2 rakaat. Ada yang mengatakan juga kalau siang hari 4 rakaat 4 rakaat. Jadi kembali kepada ulama ahli fikih, kalau status sholat sunnah yang bilangannya lebih daripada 2, maka prakteknya boleh langsung spontan. Berapa bilangannya? Boleh juga dicicil 2 rakaat 2 rakaat. Kemudian ada hadis mengatakan ajruki ala qadri ta'abik. Pahala kamu wahai Aisyah itu tergantung daripada capekmu. Kalau tanglet 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat niku lebih capek mana dengan langsung 8 rakaat. Nah, 2 rakaat berarti lebih utama 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bermalih mboten sekap. Biasanya Pak Zainal mboten rawuh. Mudah-mudahan. Monggo. Wah, sudah masuk isya nih. Oh nggih. Ini ngeten. Terkait tentang sholat itu ada hadis mengatakan as-sholatu khairu mawdu'. Sholat itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Fa'akthiru, perbanyaklah, bebas. Perbanyaklah. Artinya kebolehan kita untuk sholat untuk kita perbanyak, bebas, boleh. Faman arada an yastakthir falyukthir. Barang siapa yang ingin memperbanyak, perbanyaklah, bebas. Nah, ini hadis kemudian timbul di dalam ilmu fikih namanya sholat nafil mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang tidak ada bilangan rakaatnya, artinya bebas, mau berapa rakaat bebas.
Dengan adanya hadis semacam ini yang sifatnya itu global umum, maka ulama-ulama kita ada yang meniati setiap sholat itu niat ini, niat ini, niat ini. Termasuk disampaikan Pak Hadi, sholat sunnah ridho. Niku kalau kita lihat marjiknya, referensinya Imam Ghazali dalam kitab Ihya dan kitab-kitab yang lainnya. Bahkan ulama-ulama kita di Hadramut juga mengamalkan sholat sunnah ridho, 2 rakaat saja tapi diniati untuk pados ridho. Niatin usolli rakaatain sunnatar ridho, apa di dalam hati, lintasan hati, karena dengan lisan itu tidak menjadi syarat, dengan lintasan hati cukup. Nah, itu dikerjakan di malam hari, yang penting di malam hari. Nggih. Bolehkah di siang hari? Boleh juga. Wong sholat itu tidak ada waktunya, namanya nafil mutlak, boleh. Kalau di malam hari, ulama-ulama kita menaruh di qobliyah isya. Jadi qobliyah isya 2 rakaat sekaligus disisipi kados keterangan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, orang mau masuk ke masjid, waduh gimana ini? Ternyata sudah qomat. Udah, jangan ikuti saja imam sholat wajib, sholat tahiyatul masjid jangan masukkan disisipi. Itu sudah mendapatkan fadilah sholat tahiyatul masjid. Begitu pula ini. Jadi ketika qobliyah isya nanti jenengan niyati sholat ridho. Boleh juga nanti ketika tahajud, boleh juga disisipi dimanapun letaknya. Wallahu ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih wal afu minkum. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.